Perkenalkan sebelumnya, nama saya Indra. Kita lagi mau membahas bagaimana ningkatin performance kita, positifnya kita di masa-masa yang sangat sulit seperti ini. Yang belum nge-subscribe channel YouTube-nya Indra Tatum, subscribe, jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya kalau ada video baru kita akan bisa langsung notifikasi melalui YouTube-nya teman-teman. Bila kamu menabur, kamu menanam, kamu pasti akan menuainya. Yang namanya kalau kita sudah menabur apapun, kita pasti menuai apapun yang kita sudah tabur tersebut. Entah itu banyak atau sedikit, tapi pasti kita akan menuainya. Masalahnya gini, kita kadang sudah menanam banyak hal nih yang sudah kita tanam. Benih yang sudah disebar itu tidak sabar kita rawat dengan baik. Artinya begitu kita sudah sebar, kita pengen dia langsung menjadi pohon dan menghasilkan buah. Dan itu tidak mungkin. Kita harus bersabar teman-teman untuk dia tumbuh. Untuk dia tumbuh kita butuh disiplin menyiram air, memupuk dia, memberikan dia perhatian khusus. Kalau ada namanya ilalang di sebelah-sebelahnya yang menghalangi dia dapat matahari, kita harus cabut ilalang tersebut. Tujuannya apa? Supaya dia dapat matahari dan oksigen agar bisa tetap hidup. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Kita punya pikiran nih. Pikiran kita, kalau ditanam hal baik, muncul hal baik. Kalau ditanam hal buruk, muncul juga hal buruk. Tapi kalau nggak ditanam apapun, munculnya apa? Nggak ada kebaikan muncul di situ. Tetap keburukan. Namanya tanah, nggak ditanam, akan muncul ilalang-ilalang. Kalau ditanam, akan muncul tanaman-tanaman yang kita tanam. Jadi sarannya adalah teman-teman harus banyak menabur kebaikan ke dalam pikiran, supaya pada saat kita menabur, kita bisa menuai apa yang baik di dalamnya. Jadi leadership itu berhubungan dengan hal yang kita tanam. Semua orang yang jadi pemimpin pada dasarnya adalah orang yang menabur banyak benih pengetahuan kepada semua orang yang dia temui, yang dia ingin pimpin. Masalahnya seperti ini. Ada satu ketika, ada seorang penabur benih. Dia ada orang bijaksana, dia punya benih yang bagus, dia punya kesabaran, dan dia orang yang hebat. Satu ketika, dia mengambil benih bagus, dilempar ke tanah. Ternyata yang dia lempar itu dimakan oleh burung-burung. Benihnya tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Dia lempar lagi benih yang lain. Kali tanahnya tanah yang tidak terlalu dalam. Akhirnya benih yang tumbuh belum tumbuh sampai maksimal, kena sinar matahari sebentar, mati. Kenapa? Karena dia hanya berada dalam tanah sedalam ini. Lalu yang terakhir, setelah disebar, benihnya gak berkembang sama sekali. Ada benih yang begitu kita lempar dia tumbuh, lalu dia muncul ilalang-ilalang tadi yang saya jelaskan. Akhirnya apa? Mati juga. Jadi kita harus merawat apapun yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita bilang burung itu mewakili keluarga kita, mewakili teman kita, sahabat, kerabat kita. Kenapa kita sebut seperti itu? Bayangkan, kita baru punya ide bagus nih. Oh, saya mau menjadi seorang sukses. Lalu keluarga bilang, ah kamu mana bisa sih. Terus teman bilang, ih kamu mah gak bisa begitulah. Namanya kamu gak pernah punya pengalaman dan segala macamnya. Benih kita ini bagus, masuk ke dalam tanah, tapi dimakan burung-burung itu. Sudah masuk ke dalam diri kita, tapi dibuang oleh orang lain karena pendapat mereka yang kita terima. Atau begitu sudah dapat ide, kita bilang besok aja deh saya kerjakan. Itu yang disebut sebagai ilalang. Pikiran buruk, pemalasan, tidak disiplin dan segala macam. Dan yang ketiga adalah yang masuk ke dalam tanah, tidak terlalu dalam dan akhirnya mati. Itu disebut apa? Itu disebut baru penolakan sekali sudah mundur. Dalam bisnis yang namanya penolakan itu masuk dalam hukum probabilitas. Leadership itu sebenarnya ada 5 menurut John C. Maxwell punya definisi. Yang saya mau tanya teman-teman adalah kenapa hari ini teman-teman ngikutin orang yang menginspirasi teman-teman? Karena dia memiliki filosofi kah? Atau karena dia memiliki uang? Kalau saya mengajarkan pada tim yang pernah saya latih, saya mengatakan kepada mereka satu hal yang paling penting dalam kepemimpinan. Orang yang mengikuti kita karena uang itu nggak akan pernah long lasting. Begitu uang kita nggak ada, mereka juga ikut pergi. Dan yang kedua adalah kalau kita memiliki value atau kita memiliki filosofi yang terbaik, disitulah letak kepemimpinan berada.
Jadi menurut John C. Maxwell, kepemimpinan itu ada 5 level. Level yang pertama kita sebut sebagai rights atau hak. Level yang kedua disebut relationship. Level yang ketiga disebut production. Level yang keempat disebut reproduction. Level yang kelima disebut pinnacle. Level 1 is about money. Mereka ngikut kita karena uang. Nggak ada uang, nggak akan ngikut kita. Yang kedua disebut trusted integrity care. Level kedua disebut relationship, dan itu berhubungan dengan orang percaya sama kita. Contoh, misalkan kita percaya sama guru kita. Kenapa? Karena kita percaya dia lebih pintar daripada kita, dan kita allow dia memiliki hubungan seperti itu. Mereka profesionalnya, maka kita percaya sama mereka. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga disebut result. Contoh result itu di dunia sales paling gampang. Kita lihat leadernya pernah nggak production tinggi. Kalau misalkan dia pernah mencapai ini dan berkali-kali, banyak orang akan ikutin dia karena reproductionnya dia. Dia punya skill untuk membuat production. Ya, orang kagum, wow kok dia bisa melakukan hal seperti itu. Dan saya ingin belajar dong sama dia. Itu disebut level kepemimpinan yang ketiga. Sedangkan level kepemimpinan yang keempat itu berhubungan dengan jasa atau utang budi. Contoh, misalkan saya pernah membuat orang menjadi orang yang berguna, dan orang ini akhirnya menginspirasi banyak orang. Yang gampangnya adalah kita sebut mentornya si Anthony Robbins. Anthony Robbins sekarang berguna seperti itu dan menjadi orang hebat seperti itu karena dulu ada mentornya. Mentornya ini juga punya mentornya. Mentornya ini punya mentornya lagi, dan seterusnya. Dan itu disebut level kepemimpinan keempat. Mereka bisa memproduction leader. Dan level yang kelima, mereka adalah leader-leader yang hebat dengan filosofinya yang tinggi. Dan mereka memiliki pendapat yang sangat bijaksana. Contoh, misalnya kita ngikutin orang-orang kayak Lao Tzu, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, ya, atau Buddha Gautama, Tuhan Yesus, Nabi Muhammad. Nah, kita ngikut mereka karena ajaran mereka, kepercayaan mereka, filosofi hidupnya mereka. Itu yang kita ikuti. Dan mereka adalah orang-orang yang menciptakan orang-orang yang hebat juga. Mereka yang menciptakan orang-orang di level 4 itu. Semua orang selalu berkata dia pemimpin kuat, bijaksana, bersemangat. Pernah dengar seperti itu? Ada leader yang, wih dia itu di depannya ya, hebat banget, bersemangat, positif. Coba kita lihat es batu. Es batu itu awalnya juga keras. Begitu kena panas, meleleh jadi air, bahkan menguap. Itu disebut sebagai seseorang yang awalnya hebat, kelihatan hebat, tapi begitu terkena masalah, langsung down, hilang, vanish, blues. Dan pertanyaannya adalah, bukan seberapa keras tampak luarnya, tapi seberapa kuat hatinya, seberapa kuat semangatnya, seberapa kuat tekadnya, sehingga dia bisa mempertahankan kekerasannya walaupun panas itu ada. Itu disebut sebagai a good leader. Jadi be a good leader is not about just like ice. Kepemimpinan selalu mengenai kami dan kita. Leader hebat itu mengatakan itu usaha mereka. Henry Ford waktu menemukan mesin V8, apakah dia mengatakan dia menemukannya? Enggak, dia mengatakan bahwa insinyur dia yang berhasil mengerjakan apa yang dia mau. Dan memang pemikirannya dari dia, tapi yang berhasil mengerjakan adalah insinyur yang kayak Henry Ford cuma tahu nyuruh, kamu harus bikin mesin V8 yang saya mau. Jadi untuk jadi seorang leader, kita harus siap dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana teman-teman. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka harus menjadi orang yang saya pimpin? Karena mereka akan bertanya, kenapa saya harus dipimpin sama dia? Itu jadi pertanyaan dua arah. Satu pertanyaan dari orang yang dipimpin, satu ada pertanyaan dari kita. Yang kita harus berhasil menjawab seperti itu sebelum kita menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu is not about me, it's about us. It's not about taking credit, it's about give that credit. Itu adalah good leader. Ada 5 sikap leader yang sangat efektif. Yang pertama adalah belajar menjadi kuat tapi sopan. Yang kedua, jadilah baik tapi bukan lemah. Yang ketiga, jadilah berani tapi bukan pembuli. Yang keempat, jadilah rendah hati bukan rendah diri. Dan yang kelima, jadilah lucu, leader yang lucu tapi bukan bodoh. Jadilah leader yang lucu, bisa membuat suasana menjadi cair, nggak terlalu kaku. Untuk mengembangkan, pimpinlah pengikut guys. Untuk mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan apapun, pimpinlah pengikut. Tapi kalau untuk melipat gandakan bisnis kita harus pimpin pemimpin. Itu mungkin quotes yang teman-teman pernah dengar. Dan ini quotesnya benar sekali loh. Coba bayangkan, kalau kita mau mengembangkan bisnis, hanya ada satu orang yang memiliki visi dan misi yang jelas dan diikuti oleh semua orang. Sisanya harus ngikutin dia. Kenapa? Ya pengikut
harus mengerjakan apa yang pemimpin katakan kan. Kalau untuk melipat gandakan bisnis, kita nggak bisa lagi menyuruh orang. Kita harus sudah mendelegasikan kepentingan lain kepada pemimpin yang lain. Saya ambil contoh seperti ini. Pada saat McDonald's, kalau pernah nonton filmnya The Founder atau mungkin pernah membaca autobiografinya si McDonald's dengan si Ray Kroc. Ray Kroc itu pada awalnya adalah orang yang cuman jualan alat mixer susu ya kalau nggak salah. Mixer krim susu gitu loh. Satu ketika ada sebuah restoran siap saji yang memesan beberapa mixer tersebut, dan ternyata pas saat dia nganterin tuh barang ke restoran tersebut, dia melihat restoran siap saji yang paling ramai yang ada di Amerika pada saat itu. Sehingga dia kaget, kok ini prospeknya bagus. Akhirnya dia menawarkan untuk memfranchise-kan bisnis itu. Long story, akhirnya Ray Kroc berhasil memiliki si McDonald karena dia sudah mengembangkan pemimpin yang ada di belahan dunia. The business is about retail, ayam goreng dan hamburger. Lalu dia juga menjual franchise-nya. Dia menjual jasa penyewaan properti di atas tempat mereka membuat franchise itu berdiri. Yang keempat, dia menjual daging-daging yang diolah tersebut ke pemasok yang lain. Melipat ganda ya. Luar biasa. 4 bisnis dalam satu branding yang kuat. Bisa kebayang nggak teman-teman betapa mengerikannya si McDonald punya bisnis? Itu adalah multiplying. Jadi kalau kita mau melipat gandakan bisnis, kita sudah harus mencetak pemimpin lain yang bisa didelegasikan untuk melipat gandakan bisnis ini, dan dia mendelegasikan lagi ke pemimpin yang lain untuk melipatkan bisnis yang baru, dan begitu dan seterusnya. Itu disebut good business, itu disebut good leader, itu disebut good multiply. Manusia makhluk yang unik. Mereka memiliki dan dikasih pilihan, 2 pilihan setiap hari teman-teman. Pilihannya adalah menjadi positif, pilihan kedua adalah menjadi negatif. Cara yang pertama yang saya lakukan untuk tetap positif adalah sewaktu saya siar hal baik, saya menjadi bahagia. Terutama mereka yang mendengar dan terkena dampaknya. Saya sangat bahagia. Pada akhirnya teman-teman menjadi orang yang positif. Jadi kalau saya nggak bisa memberikan misalkan uang, saya bisa memberikan apa? Bisa memberikan semangat, bisa memberikan harapan, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan edukasi atau pengetahuan leadership. Yang kedua adalah nonton film yang inspiratif teman-teman. Kalau saya mau konsumsi sesuatu, terutama sesuatu yang masuk ke dalam telinga, mata, dan pikiran saya, termasuk ke badan saya akan bertanya satu hal. Ini baik gak buat saya? Berguna gak buat saya? Memberikan impact yang bagus gak buat masa depan? Kalau jawabannya semuanya enggak akan saya lakuin. Kenapa? Ngapain masukin hal yang gak berguna ke dalam badan atau pikiran atau telinga? Membuat itu menjadi buruk kepada kita. Jadi apa yang kita tanam buruk akan keluar buruk loh teman-teman. Yang ketiga adalah apa yang saya lakukan. Biasa saya masuk ke theta wave dari pikiran saya sendiri, yaitu meditasi. Biasa saya lakukan itu 15 sampai 20 menit sebelum saya menjelang tidur. Tujuan dari meditasi itu adalah membuat pikiran saya itu bisa saya ambil alih kalau saya melenceng dari apa yang seharusnya saya pikirkan. Yang keempat ya pasti positive thinking. Positive thinking itu bisa dilihat dari awareness-nya manusia teman-teman. Kalau kata Lao Tzu, orang yang bijaksana adalah orang yang sadar apapun yang terjadi dalam lingkungannya dia, terutama sekelilingnya dia. Itu ada orang bijaksana, tapi meresponnya dalam sikap positif. Kalau misalkan kita meresponnya dalam sikap negatif, maka nggak ada gunanya. Jadi kita harus aware dengan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana untuk terus supaya bersemangat, jawaban saya cuma satu. Saya memang setiap hari bersemangat. Begitu bangun pagi saya bersyukur, terima kasih masih dikasih hidup. Maka hidup menjadi positif. Masalahnya adalah banyak orang melihat setiap hal dalam kondisi negatif tok. Ambil contoh misalkan ada orang yang mau ke satu lokasi, dia mau ke satu tujuan, dan dia itu gak mau bertanya. Sehingga orang ini nyasar. Lalu dia menyalahkan orang yang ngasih alamat. Kalau kata Tung De Semua Ringin, jadilah goblok selama 3 menit karena bertanya daripada goblok seumur hidup karena gak mau bertanya. Yes,
Maka kalau kita mau jadi a good leader, kita harus banyak bertanya entah kepada diri kita, entah kepada para filosofi di luar sana yang memiliki filosofi hidup yang lebih baik, atau apa, terserah. Yang pasti adalah kita harus bertanya. A good leader is a good asker. Ya, quality pertanyaannya juga bagus. Mengapa ada yang berhasil secara financial dan ada yang tidak mencapainya? Apa yang membuat perbedaan tersebut muncul? Hukum probabilitas atau law of average itu harus kita lakukan. Karena kalau kita nggak lakukan ya percuma. Law of average itu adalah kita melakukan apa yang biasa kita lakukan sebanyak 100 kali. Selama 100 kali tersebut, kita pasti akan menemukan 80% rejection yang sangat tinggi. Setelah 80% tersebut kita temukan, kita akan menemukan sisanya 20% yang bagus. Itu disebut 80% buruk, 20% yang baik. Hukum Pareto berlaku, dan dalam law of averages adalah kita harus menjadi orang yang terus mencoba di saat banyak kegagalan itu datang. Karena kita akan menemukan kegagalan, dan kalau kita mengiyakan kegagalan itu, kita akan menemukan kegagalan. Tapi kalau kita terus melakukan, kita akan menemukan keberhasilannya. Kalau kata si Thomas Alva Edison, saya bukan 10.000 kali gagal, tapi saya salah sebanyak 10.000 kali untuk menemukan bolam yang benar. Itu cara pikir ya. Itu disebut sebagai law of averages. Bagaimana untuk terus berada di track yang sudah dipilih. Bayangkan kamu sedang mau berlibur ke Swiss, tapi salah beli tiket. Belinya tiket pergi ke Italia di tanggal yang sama. Apakah berhenti dan gak jadi pergi? Pasti enggak dong. Kita tetap pergi dong. Kita tetap pergi ke Italia dan kita berlibur. Tapi kita extend ke Swiss. Bahagia dong habis itu. Kenapa? Tadinya berencana pergi ke Swiss doang, tapi gara-gara salah beli tiket ke Italia, akhirnya saya dari Italia pergi ke Swiss. Hikmahnya adalah, kalau kita mendapatkan pilihan untuk belajar pilihan yang baru, sehingga nanti kita baru pergi ke pilihan yang kita mau. It's okay toh. Bener gak? Kita masih bisa mendapatkan dua hal sekaligus. Jadi kalau untuk terus dalam track yang sudah dipilih, belajar saja. Apa yang sedang kita pelajari sekarang di dalam track tersebut. Sewaktu sudah selesai kita belajar, kita harus kembali ke jalur yang seharusnya kita mau pergi. Setiap masalah ada hikmahnya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur. Terkadang setiap dampak dalam apa yang terjadi dalam hidup, biasanya ada sesuatu yang baik di dalamnya. Dan kita harus bersyukur saja teman-teman. Bagaimana tetap positif di tengah pandemik karena banyak PHK dan pengangguran? Ada dua jawaban untuk ini teman-teman. Kalau misalkan Anda adalah orang yang terkena PHK, Anda punya kesempatan untuk belajar lagi, kesempatan untuk beraktualisasi lagi, kesempatan mencari peluang baru yang lebih besar, kesempatan untuk meningkatkan keuangan secara masif, dan punya kesempatan baru untuk melihat hal yang lebih ekspresif. Itu kalau Anda di PHK. Jadi masih banyak kok hal yang ada di luar sana yang bisa kita ambil untuk menjadikan kita lebih baik. Contoh misalkan ada orang kena PHK di masa COVID ini dan dia ngerti nih soal teknologi seperti ini dan dia ngerti soal YouTube dan segala macam. Lalu dia bikin video selama 3 bulan untuk meningkatkan dirinya. Dia banyak baca buku, banyak beraktualisasi diri. Akhirnya dia menjadi motivator setelah COVID itu selesai. Padahal dia baru di PHK selama masa COVID itu. Loh, hidupnya berubah nggak? Berubah 180 derajat, akhirnya hidupnya berubah. Gara-gara apa? Peluang, kesempatan yang diambil, dan dia berubah pada masa sulit tersebut. Tapi kalau misalkan orang tersebut masih bekerja, apa yang harus dia lakukan? Bersyukurlah karena kamu masih bekerja, diberikan income, tidak di PHK, nggak harus pusing dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal di luar sana yang baik dan yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap bersyukur. Gimana pun caranya kita harus bersyukur. Gak ada cara lain, gak ada. Karena manusia itu hidupnya hanya penuh dengan rasa syukur. Kalau gak ada rasa syukur ya gak akan pernah bahagia. Ingat teman-teman, orang yang gak bisa bersyukur adalah orang yang gak bisa bahagia. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang paling bahagia. Dan itu kunci untuk menjadi bahagia. Syukuri apa yang sudah dimiliki, tingkatkan dan tetap syukuri peningkatan tersebut. Orang yang penuh rasa syukur gak akan pernah mengeluh.
nggak akan pernah mengatakan aduh hidup ini susah dan segala macam, karena mereka penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur adalah sebuah tingkat di mana kita mengontrol diri kita pada situasi yang sulit, tetapi tetap berterima kasih, dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang self-control dan spiritualnya bagus. Dunia tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Dunia memberikan apa yang kita layak dapatkan. Kalau kita nggak layak dapatkan, walaupun kita butuh, dia nggak akan kasih. Terakhir, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman adalah saya ngajak dan men-challenge teman-teman untuk membaca buku, untuk mendengarkan podcast yang bagus, untuk mengikuti video-video positif. Saya mengajak dan men-challenge teman-teman untuk itu. Mengapa? Teman-teman mau hidupnya berubah kan? Kalau hidupnya mau berubah, lakukan apa yang orang sukses biasa lakukan. Tapi kalau enggak mau hidupnya berubah, lakukanlah apa yang paling sering orang gagal lakukan. Itu pesan moral dari video hari ini. So, do what success do. Oke, supaya tetap sukses dan bersemangat. See you guys, Indra Tatum pamit, sukses terus. Salam semangat.